Begitu juga dengan yang masuk hubungan kerabat tapi bukan mahram, ya, seperti misalnya eh, apa namanya, pasangan anak angkat, ya. Nah, anak angkat pun sama itu, ya. Anak angkat itu bukan mahram kecuali sempat disusuin. Anak susuin beda, tapi kalau anak angkat tidak ada hubungannya sama sekali, tidak pernah disusuin misalnya, ya. Misalnya seorang ibu dia memang mandul, nggak punya ASI, kemudian dia ambil anak angkat, itu bukan mahramnya kalau sudah balik gitu kan. Eh, Kasus Salim yang di masa Nabi SAW itu kata para ulama adalah pengecualian gitu kan, yang sempat diberikan susu di masa dewasanya karena sang ibu itu yang mengambilnya sebagai anak angkat itu punya anak bayi dan lagi menyusui. Maka Salim pun, itu ada seorang sahabat namanya Salim, karena dia sudah tumbuh besar di rumah ibu yang yang membesarkan dia, maka Nabi SAW suruh ibu itu memberikan asinya di wadah kepada si Salim, lalu Salim dianggap menjadi anak susuannya. Tetapi kita terlepas daripada bahasan itu, yang kita sedang titik beratkan adalah tentang masalah, ya, anak angkat. Ini bukan mahram, ya. Nggak bisa kita anggap itu sebagai mahram. Itu berbahaya sekali. Karena anak angkat bisa saja berzina sama ibunya, ibu angkatnya. Atau anak angkat bisa berzina sama ayah angkatnya. Kalau tadi yang laki-laki zina sama ibu angkatnya, kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan bisa zina sama ayah angkatnya. Ini juga sama, ya, kasusnya. Jadi harus hati-hati sekali. Kalau anak angkat saja bukan mahram, bagaimana dengan pasangannya? Ya. Oh, ini anak angkat saya, ini istrinya atau ini suaminya. Dia saja bukan mahram, apalagi pasangannya. Sama, gitu kan? Jadi harus hati-hati sekali. Nah, ini semua masuk dalam bahasan kita. Berarti orang-orang yang dianggap punya hubungan kerabat yang bukan mahram itu berbahaya sekali karena membuka pintu kemungkaran di dalam rumah, membuka pintu kemungkaran dalam rumah, ya. Jadi saya ulangi, ipar, terus kemudian pasangan sepupu dulu, yang kedua terus yang ketiga pasangan paman dan tante, kemudian yang keempat anak angkat dan pasangannya, gitu kan? Anak angkat dan pasangannya. Nah, kita masuk yang kelima adalah orang-orang lain secara umum, gitu kan? Orang lain secara umum terlalu banyak orang yang sengaja mendatangkan laki-laki yang bukan mahram atau perempuan bukan mahramnya ke rumahnya. Nah, dan cuma berduaan saja. Nah, ini sangat membuka pintu-pintu syaitan. Nah, ini yang dimaksud dengan nasihat ke-26, mewaspadai terhadap masuknya kerabat yang bukan mahram kepada istri yang ada di rumah ketika suami sedang tidak ada. Ini tidak boleh, ya, sama sekali, apalagi kalau cuma berduaan itu, ya. Kemudian nasihat ke-27 yang perlu juga diperhatikan adalah memisahkan antara laki-laki dengan perempuan dalam acara kunjungan silaturahim keluarga. Nah, ini poin yang perlu diperhatikan secara khusus juga, ya. Jadi misalnya kita memang buat di ruangan rumah kita, ini untuk tamu laki-laki, ini untuk tamu perempuan, ya. Tapi apakah tidak boleh orang laki dan perempuan itu misalnya kalau kerabat semuanya kumpul di sebuah tempat? Bukan tidak boleh, dikhawatirkan terjadi kemungkaran-kemungkaran. Ya, kita tidak tahu, subhanallah, interaksi gesekan tubuh atau sentuhan tubuh yang mana yang bisa mendatangkan syahwat, gitu, ya. Maka yang sangat ideal adalah dan juga membuat semua tamu nyaman kalau tamu laki-laki kumpul sendiri, tamu perempuan kumpul sendiri. Nah, itu juga poin penting yang untuk digarisbawahi. Kalau saya melihat di Saudi ini sangat dijaga. Di Saudi ini sangat dijaga sampai kami kalau bertamu di rumah-rumah teman-teman dulu waktu kami masih di Madinah. Jadi begitu kami ucapin salam dari depan pintu, kita sudah dipersilahkan untuk menuju ke ruangan untuk laki-laki khusus, gitu, ya. Dan tuan rumah yang laki-laki menemani kami duduk. Kalau ada makanan atau minuman disiapkan oleh ibu si tuan rumah ini, misalnya teman kami tadi, maka biasanya di ruang tamu itu ada bel, ditekan tombolnya dari dalam dapur, maka menyala lampunya di ruang tamu atau keluar suara, seperti suara bel, maka si laki-laki yang menemani kami tahu kalau sudah disiapin makanan dan minuman, tinggal dia masuk ambil, kemudian dihidangkan kepada kami. Tamu perempuan itu masuk ke ruangan sendiri yang lainnya. Makanya juga satu ide yang sangat baik, gitu, ya, untuk kita lakukan, karena kalau membuka pintu-pintu perkumpulan secara umum, berbaur semuanya di situ, dan kita yang menjadi pengundangnya, berarti kita harus siap di saat misalnya ada terjadi kemungkaran, terjadi kemaksiatan, berarti kita punya andil dalam masalah itu. Karena kita yang menjadi penyebab pertemuan tersebut. Nah, ini juga poin penting sekali untuk digarisbawahi, ya. Memisahkan laki-laki dan perempuan itu biasa dikenal dengan ikhtilat, ya, atau khalwat kalau berdua laki-laki dan perempuan saja, ya.
maka itu sebagai dihindari baik acara pernikahan dan segala macam. Untuk tegur sapa, Assalamualaikum, apa kabar? Oke. Tapi setelah itu kita masing-masing duduk dan lainnya. Tamu juga lebih nyaman, laki-laki sama laki ngobrol, perempuan sama perempuan ngobrol untuk jauh lebih tepat. Saya beberapa kali kunjungin juga keluarga di Indonesia, baik itu pada saat ada tablik akbar di luar kota, teman-teman panitia mengundang kami atau yang lainnya, maka sama kejadiannya ya. Mereka memisahkan antara laki-laki perempuan dan lainnya masing-masing nyaman untuk ngobrol gitu. Baik, kita masuk nasihat ke-28. Ini juga sama masalah kemungkaran dalam rumah. Waspada terhadap bahaya supir dan pembantu di rumah. Ya. Jadi supir bukan tidak boleh, pembantu bukan tidak boleh. Nabi SAW memiliki supir namanya Anjasyah yang mengurus unta beliau dan kadang-kadang membawa ummahatil mukminin ya dengan unta, kalau sekarang mungkin mobil ya. Kemudian juga Nabi SAW punya pembantu rumah tangga ya. Pernah beliau memanggil-manggil pembantunya Ummu Salamah, lalu Ummu Salamah melihat pembantunya tidak datang. Maka Nabi SAW, Ummu Salamah pun menuju ke kamar pembantu tersebut lalu melihat dia sedang bermain-main dengan anak domba kecil. Maka kata Ummu Salamah, kenapa radhiyallahu anha, kenapa saya melihat Nabi SAW memanggilmu sementara kau masih sibuk dengan anak dombamu di sini? Maka dia mengatakan, demi Allah saya tidak dengar. Lalu pembantu tersebut pun lari ke arah Nabi SAW seraya mengatakan, demi zat yang mengutus anda dengan benar, saya benar-benar tidak dengar panggilan anda. Maka kata Nabi SAW sambil mengoyangkan kayu siwak beliau, kalau bukan karena kisos, ya hukuman fisik, saya akan hukum kamu dengan kayu siwak ini. Jadi ada pembantu dalam rumah Nabi SAW. Ummahatul mukminin rata-rata punya pembantu. Tetapi Nabi SAW tidak interaksi secara berduaan. Ada istri beliau ya. Mungkin secara umum kita begitu. Kita lagi duduk sama istri sama anak. Lalu ada ART yang membantu menyiapkan makan, pakaian dan segala macam. Tapi tentu yang dihindari adalah kalau berduaan. Berapa banyak wanita sibuk dengan karirnya di luar rumah. Sehingga yang temanin suaminya adalah pembantunya misalnya. Nah ini tidak tepat. Gitu. Atau kurang tepat yang kita katakan ya. Atau seorang istri dibiarkan selalu kemana-mana setiap hari keluar. Suaminya sibuk tapi dia jalan sama supirnya saja berduaan ya, dengan tertutup semuanya, pintu-pintu kaca gelap gitu kan. Namanya syaitan tetap saja bisa menghiasi perbuatan dan bisa terjadi di antara mereka kemungkaran ya. Sesuatu yang jelek pun dari seseorang kalau yang itu bukan mahram akan dihiasi oleh syaitan. Kalau nggak salah ada sebuah asar yang menyebutkan itu ya, kalau seseorang melihat ke arah wajah ya, misalnya mata, hidung, bibir, wajahlah secara umum dari wanita atau laki-laki yang bukan mahramnya, maka syaitan akan menghiasinya. Kalau dia tertarik, ya sudah tercantol lah. Kalau tidak, maka akan pindah ke anggota tubuh yang lain sampai ada rasa tertarik dengan salah satu dari anggota tubuh yang cukup membuat itu memicu terjadi naudzubillah perzinahan atau perselingkuhan. Nah ini yang perlu digarisbawahi baik-baik. Jadi kalau bisa memang tidak berduaan atau menghindari masalah khalwatnya ya atau berduaannya. Nah ini yang dimaksud dengan nasihat nomor 28. Sementara nasihat nomor 29, keluarkanlah orang yang bersikap kebanci-bancian dari rumahmu. Nah ini juga ada hadis disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki di masa Nabi SAW itu seperti ini, lebih cenderung seperti gemulai kayak wanita padahal dia laki-laki ya. Maka Nabi SAW suruh keluarkan dari kota Madinah ya. Karena orang-orang seperti ini biasanya kecenderungannya kepada sesama jenis ya. Atau mungkin masa kita sekarang homoseksual gitu ya. Mungkin kalaupun perempuan misalnya lesbian gitu ya. Nah ini tentu kita bicara masalah faktor internal dan eksternal. Biasanya menyebabkan homo atau lesbi itu, dan ini adalah perbuatan yang haram tentunya ya, lebih tinggi dari zina bahkan kalau homoseksual itu. Kalau lesbian juga kata Nabi SAW adalah perbuatan mesra antara sesama wanita adalah zina di antara mereka gitu kan. Nah ini disebabkan ada faktor internal, faktor eksternal. Faktor internal itu, nanti kita akan jelaskan eksternalnya insya Allah. Internalnya itu biasanya karena mungkin kalau bukan kedua orang tuanya, pelaku perbuatan seperti ini, misalnya memang bapaknya homo, atau ibunya lesbian, anak-anak memperhatikan biasa mereka interaksi dengan sesama jenisnya, sehingga tertanamlah di alam bawah sadar mereka ternyata itu perbuatan yang positif. Karena apapun yang dilihat dari orang tua, pastikan anak-anak akan menciplaknya gitu kan. Nah, atau memang faktor juga kejiwaan, misalnya ada suami istri dikaruniai 2 orang anak, dan mereka berharap sekali dapat anak yang ketiga laki-laki. Dikasihlah oleh Allah SWT laki-laki, lalu dia membiarkan anak laki-laki yang bungsu ini bermain dengan anak perempuannya dengan cara perempuan. Kayak didandanin, dipakein jilbab misalnya, dipakein gamis wanita ya. Maka ini harus ditegaskan. Saya melihat pernah anak
laki-laki saya masih kecil dipakein baju perempuan sama kakak perempuannya gitu ya. Saya langsung tegur dengan sangat tegas di depan istri saya pun saya ingatkan, ini nggak boleh, sama sekali nggak dibolehkan. Ya karena nanti akhirnya baru dijadikan bahan tertawaan. Jadi anak kecil yang laki-laki ini merasa bangga, ya itu berbahaya sekali. Jadi dia berpikir nanti dia kalau tumbuh besar dengan cara kakak-kakaknya yang perempuan, berarti nanti akan muncul homoseksual karena dia merasa dia lebih suka dengan laki-laki bukan suka dengan perempuan. Begitu juga dengan lesbian sama. Kalau misalnya contoh ada suami istri dapat dikaruniai anak 2 orang laki-laki, kemudian berharap sekali punya anak perempuan, lalu Allah kasih anak ketiga misalnya perempuan, lalu dia biarkan anak perempuan yang bungsu ini bermain sama kakak-kakak laki-lakinya dengan cara laki-laki lah, gulat-gulatan mungkin atau melakukan kegiatan yang anak laki-laki biasanya lebih aktif gitu ya daripada anak perempuan, sehingga anak perempuan yang bungsu tadi ini, anak yang ketiga ini itu merasa dirinya sebagai laki-laki dan ini yang menyebabkan munculnya lesbian secara internal. Nah, secara eksternal itu tentu juga ini ada internal juga ada masalah nanti di nasihat ke-30 ya, masalah waspadahi bahaya film. Nah, ini juga akan kita singgung nanti insya Allah setelah ini ya. Itu juga berbahaya sekali efek-efeknya. Termasuk masalah internal lesbi dan homoan karena nonton film-film yang tidak benar yang mengajarkan tata cara menyukai sesama jenis gitu kan. Apakah itu kartun atau cuplikan langsung biologis ya, yang memang hukumnya tidak boleh dalam agama. Kemudian faktor eksternalnya adalah pergaulan. Makanya kita harus betul-betul jeli dan teliti selalu mendoakan agar anak-anak kita dijaga oleh Allah SWT, terutama kalau anak sudah disekolahkan di luar ya. Walaupun pesantren misalnya, tetap saja kita harus mengawasi, nanya, kontrol ya. Apalagi kalau sekolah umum. Supaya jangan sampai terjadi. Karena syaitan itu akan mencelakakan anak Adam dengan berbagai macam cara. Bisa dengan lawan jenis, bisa dengan sesama jenis ya. Itu umum sekali. Oleh karena itu harus hati-hati sekali dengan pergaulan ya. Jangan sampai anak-anak kita cenderung dengan sesama jenisnya gitu ya. Bahkan kalau perlu alhamdulillah di masa sekarang sudah mulai berkembang sekolah-sekolah yang lebih islami ya. Maksudnya laki-laki sendiri, perempuan sendiri seperti pesantren-pesantren itu sudah sangat bagus. Sehingga jarang sekali interaksi dengan lawan jenis. Baik, kita masuk ke nasihat 30 tentunya, yaitu waspadalah terhadap film. Nah, film ini sangat luas ya. Umumnya semua film-film itu diisi dengan cerita-cerita yang fiktif ya. Suami palsu, istri palsu, orang tua yang palsu. Dan sementara satu suami istri atau orang tua dengan anak, maka terjadi salaman, terjadi pelukan, kadang-kadang kecupan dan segala macam hal.